Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 91 ayat 3-6. Firman Tuhan mengatakan, "Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Edisi kali ini saya akan membagi kesaksian dari salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, bulan Agustus tanggal 11 hari Jumat, kurang lebih 4 tahun yang lalu, sesuai janji sekitar pukul 12 siang, saya sudah meluncur ke kawasan perumahan di daerah Rungkut, Surabaya. Hari itu memang saya sempat bersepakat dengan Ibu D, seorang yang menghubungi kami untuk membantu melayani kelepasan di rumah keluarga beliau. Setelah semua urusan mengajar saya selesai, saya juga sudah mendapatkan konfirmasi dari beliau, maka tibalah saya di rumah keluarga Ibu D. Hari itu saya bertemu dengan keluarga besar beliau. Ada suami, ada anak yang masih kecil yang ternyata adalah keponakan beliau. Ada ayah dan kakak beliau yang masih bujangan atau belum menikah. Jadi saya waktu itu bertemu dengan 5 orang. Ibu D, suaminya, keponakannya, kemudian ayah dan kakak beliau, kakak laki-laki. Ayah beliau bercerita mengenai macam-macam gangguan kuasa kegelapan yang dialami di rumah tersebut. Cucu beliau, cucu dari ayah Ibu D, yaitu keponakan dari Ibu D yang masih kelas 3 SD, memiliki kemampuan indigo, yaitu kemampuan melihat alam roh atau yang biasa dikenal dengan dunia lain. Tiba-tiba saja suatu kali anak ini seperti melihat sosok papanya pada seekor cicak. Semua tentu terkejut ketika tiba-tiba anak ini spontan berkata, "Papa," padahal ditemui hanya cicak. Rupanya anak ini dititipi pengaruh kuasa roh jahat oleh ayahnya. Kedua orang tuanya bercerai, sehingga anak ini tinggal bersama mama dan kakeknya di rumah yang juga ditempati oleh Ibu D. Sekedar diketahui, seorang anak kecil memang memiliki kemampuan untuk peka terhadap alam roh lebih dari kita yang dewasa ini. Mereka bisa sensitif terhadap alam roh, baik itu roh Tuhan maupun roh dari kuasa kegelapan. Saya pernah beberapa kali ketika akan mendoakan suatu keluarga atau mendoakan rumah, anak kecil dalam rumah itu seperti ketakutan ketika melihat saya. Padahal saya tidak segera mendoakan atau apa, sama masih baru datang. Anak yang sebelumnya dipengaruhi oleh kuasa kegelapan tiba-tiba menjadi berontak. Ada yang menangis, ada juga yang minta masuk ke kamar oleh karena saya datang membawa kuasa nama Yesus. Kembali pada keluarga ini, orang tua anak ini pun, yaitu adik dari Ibu D, ketika menikah juga tidak secara normal. Papanya yang sebelumnya adalah anak buah mamanya, mempengaruhi dengan ilmu tertentu sehingga perempuan tersebut terpikat pada pria yang tidak dicintainya itu. Dan saat itu mereka sudah bercerai. Dan karena tidak rela dengan perceraiannya, papanya kemudian mempengaruhi anak yang masih kecil itu dengan kuasa kegelapan. Belum lagi ketika ada saudara sepupu Ibu D yang memiliki ajian atau ilmu tertentu, sehingga tiba-tiba saja bisa hadir di rumah tersebut dalam waktu yang singkat, kapanpun, padahal sebenarnya tempat tinggalnya jauh di luar kota.
Intinya ada berbagai bentuk gangguan kuasa kegelapan yang sering didapatkan di rumah tersebut. Bahkan yang paling parah ketika anak kedua Ibu D mengalami sakit mendadak yang tidak diketahui penyebabnya, hingga akhirnya putra beliau meninggal dunia sekitar 4 tahun sebelumnya. Konon rumah tersebut pun dulunya sering dipakai untuk meningkatkan ilmu tertentu oleh paman dari Ibu D, sehingga tidak heran berbagai jenis roh jahat kumpul di situ. Setiap hari ada saja masalah yang dihadapi. Satu sama lain antara anggota keluarga saling bertengkar. Tiba-tiba ribut tanpa ada penyebabnya yang pasti. Setelah semua anggota keluarga bercerita tentang masalah di rumah itu, giliran saya yang minta waktu untuk menyampaikan dari sisi firman Tuhan. Saat itu Tuhan memberi hikmat untuk menyampaikan dari Mazmur 91 mengenai perlindungan Tuhan dari berbagai bentuk kuasa kegelapan. Namun perlindungan Tuhan itu hanya berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Pada intinya secara tegas saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus perlu diundang masuk ke dalam rumah itu. Rumah ini harus didedikasikan untuk Tuhan. Selama ini Tuhan Yesus seperti tidak dipersilakan hadir. Oleh karena itu kuasa kegelapan yang menguasai. Ketika Tuhan Yesus hadir, maka penghuni rumah yang selama ini kalah akan berbalik mengalami kemenangan. Tidak perlu waktu lama. Saat itu saya membimbing 4 orang, yaitu ayah, kakak, suami, dan Ibu D sendiri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sementara anak yang kecil tadi, dia sembunyi di dalam kamar. Ya sudahlah, terserah. Yesus harus masuk ke dalam hidup terlebih dulu sebelum menguasai rumah tersebut. Setelah penghuni rumah itu berdoa menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, selanjutnya saya pun mendoakan rumah tersebut dengan mengoleskan minyak urapan di lantai ruang tamu sebanyak 2 kali. Saya berdoa mendedikasikan rumah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mempersilahkan Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya hadir berkuasa atas rumah tersebut, dari depan sampai belakang, dari kamar ke kamar, dari kamar depan sampai dapur, bahkan sampai kamar mandi. Saya cukup mengoleskan minyak tersebut di ruang depan, saya berdoa di ruang tamu, tapi mewakili seluruh ruang di dalam rumah tersebut. Saya percaya kuasa Tuhan dialirkan secara total tanpa terkecuali. Saat itu juga kami semua merasakan damai sejahtera Tuhan mengalir atas rumah tersebut. Padahal rumah itu tadinya dipenuhi dengan hawa panas dan suasana tegang. Ketika saya hadir pun suasana tidak menyenangkan, tapi hari itu damai sejahtera Tuhan masuk. Ada kelonggaran, ada keleluasaan, ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal yang lega masuk di rumah itu. Setelah berdoa, saya lalu diajak menuju ke ruang dalam untuk mendoakan adik kecil tadi yang adalah keponakan Ibu D. Saya berdoa memutuskan segala ikatan kutuk dari pengaruh orang tua pada dirinya. Saya bebaskan dari segala pengaruh kuasa kegelapan. Bahkan kemampuan indigonya saya patahkan kalau perlu dialihkan. Dari semula melihat roh jahat menjadi melihat malaikat, bahkan melihat Tuhan Yesus sendiri. Pokoknya menjadi melihat hal-hal tentang surgawi. Sebelum pulang, saya menyampaikan bila berkenan supaya segala sesuatu seperti foto ataupun benda yang mewakili orang yang sudah meninggal, supaya tidak menimbulkan suasana kematian, sebaiknya disimpan di dalam atau dipinggirkan, jangan diperlihatkan di ruang tamu. Hari itu satu keluarga mengalami kemenangan dan diselamatkan oleh perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Ingat selalu bahwa segala kuasa kegelapan apapun bentuk dan jenisnya harus tunduk oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap keluarga kita harus diproteksi oleh darah Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus hidup setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa mendedikasikan setiap rumah tangga dan kehidupan kami pribadi untuk tunduk di bawah otoritas kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Kami dedikasikan hidup kami sepenuhnya dalam perlindungan nama dan darah Yesus. Oleh karena itu, segala pengaruh kuasa kegelapan apapun nama, bentuk, dan jenisnya
kami nyatakan tidak berlaku lagi dalam kehidupan kami. Segala kutuk dan berbagai manifestasi serangan kuasa kegelapan, kami patahkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Kami tundukkan roh kemiskinan, perceraian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, roh kegagalan, roh mengasihani diri sendiri, roh cinta uang, egois, roh penyimpangan seksual, roh perselingkuhan, roh malas untuk bekerja, malas untuk membangun kehidupan rohani. Kami nyatakan berkat Tuhan yang melimpah atas kami, menggantikan kemiskinan atau kegagalan dalam usaha dan pekerjaan. Kami nyatakan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus nyata atas setiap keluarga. Suami istri dimampukan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Tumbuh kembali rasa sayang di antara keduanya. Kami nyatakan ada semangat dalam bekerja dan mencari nafkah. Semangat dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami juga berdoa, kekudusan yang dari Tuhan ada atas hidup setiap kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Segala doa ini kami nyatakan dalam satu nama, penebus kami yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat mengalami kehidupan yang dipulihkan dan dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Salam dari Saudara Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.